warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya bersama Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua LPS, Pak Menteri Keuangan, dan Ketua OJK. Tadi rapat dengan Bapak Presiden dan dilaporkan kepada Bapak Presiden kondisi perekonomian saat ini yang dari hasil tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas Cina, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%, kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%, kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian, dan konstruksi juga berjalan dengan baik. Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42%, turun dari 3,48% di periode yang lalu, di bulan Februari, di bulan Maret, kemudian juga indeks keyakinan konsumen di 122,9%, neraca dagang positif untuk 71 bulan di 3,32 biliar. Kemudian cadangan devisa per Maret 148, neraca pembayaran surplus 6,1 dan realisasi investasi naik 7% menjadi 498,8. Kemudian kredit growth di 9,49%, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55%. Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow, dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI. Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerjasama antara BI dan Menteri Keuangan, sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow. Dan selanjutnya terkait dengan rupiah, Bapak Presiden menanyakan, nanti dijelaskan oleh Pak Gubernur, terutama juga terkait dengan diperdagangkannya mata uang Indonesia secara forward di beberapa negara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan sekalian, Pak Menteri Keuangan, Bu Ketua OJK, Pak Ketua LPS. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama, nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue, dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa under value? Tadi disampaikan oleh Pak Menko, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang
menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melapor kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa. Untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow. Sehingga inflow-nya SRBI bisa mencukupi outflow-nya SBN dan saham itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor 3, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah 123,1 triliun rupiah. Dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup. Yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Di terakhir itu pertumbuhan uang primernya adalah 14,1%. Nomor 5, yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan, kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan, termasuk di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Karena lokal currency kita dengan Cina sama yuan, Cina sama rupiah itu sangat tinggi dan sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri. Selain intervensi yang terus kami lakukan, kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri. Sehingga pasokannya lebih banyak, sehingga itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Frederica Widyasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga. Terima kasih Pak Menko.
yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100.000 menjadi 50.000, kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri. Pak Menko, sudah cukup? Oke, berarti yang lain. Silakan Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Saya sedikit aja, nggak 10 kayak Pak Gub tadi, 2 aja, 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61. Dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua LPS, dan tentu saja rekan-rekan semua yang saya hormati. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal. Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular. Kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30 dan sebagainya. Jadi saham-saham yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan.
seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki contohnya untuk pendalaman pasar. Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam 1 tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. Mungkin dari kami itu Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Ibu Fredrika Widiasari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50% dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Nanti sesudah matang nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya? Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Selat Hormuz memanas setelah Iran menolak operasi Project Freedom yang dilakukan Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus berpendapat operasi Project Freedom sebagai upaya Amerika Serikat untuk memulai perang lebih besar kepada Iran. Pancingan dari Amerika Serikat agar kemudian terjadi perang yang lebih besar lagi, karena Trump itu sekarang frustasi ya, dia melakukan blokade laut kepada Iran itu ternyata gagal untuk mencekik ekonomi Iran dan juga gagal melumpuhkan Iran. Tetapi di satu sisi dia kan tidak bisa mendeklarasikan perang baru karena kan batas 60 hari dari Kongres Amerika Serikat itu sudah selesai. Maka Trump itu dia memutar otaknya bagaimana kemudian perang ini bisa kembali meningkat dan kemudian Trump itu bisa mendeklarasikan perang. Nah, caranya ialah dengan melakukan Project Freedom gitu ya. Karena Donald Trump itu mencoba untuk memprovokasi Iran dengan melakukan pembebasan terhadap kapal-kapal laut yang masih ditahan di Selat Hormuz, dan ketika kemudian Amerika masuk, Iran itu akan melakukan serangan kepada Amerika Serikat gitu. Nah, ketika Amerika Serikat diserang sama Iran, Trump itu bisa menjual fakta dan peristiwa ini kepada Kongres bahwa kami sudah diserang, bahwa kami diinvasi, bahwa ada serangan terhadap kapal militer Amerika Serikat, dan kemudian Kongres nanti didorong oleh Donald Trump untuk menyetujui operasi tempur terbaru terhadap Iran. Saya kira ini grand besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, ini bukanlah hal yang baru. Tahun 64 ketika terjadi perang Vietnam ya dari Amerika Serikat terhadap Vietnam tahun 64, ini polanya hampir sama. Dulu kapal-kapal Amerika Serikat melakukan provokasi di Laut Vietnam Utara ketika kapal-kapal Amerika lalu sedang patroli memprovokasi kapal-kapal Vietnam, kemudian Vietnam melakukan serangan kepada kapal Amerika Serikat. Dan serangannya tersebut ya walaupun itu masih debatable apakah ini serangan besar atau terbatas dari Vietnam, tapi at least Presiden Amerika Serikat saat itu Lyndon Johnson ini menginformasikan kepada Kongres bahwa kita diserang oleh Vietnam, kita di-attack oleh Vietnam, dan kemudian Kongres akhirnya menyetujui resolusi perang untuk melakukan serang pada Vietnam. Dan saat itu kemudian Amerika Serikat, Lyndon Johnson itu mengerahkan 100.000 pasukan daratnya kepada Vietnam dan dengan dalih bahwa mereka diserang oleh kapal-kapal militer yang milik Vietnam. Saya kira memang konteksnya beda, itu tahun 64 sekarang 2026. Tetapi ada irisan yang sama. Trump mencoba melakukan provokasi kepada Iran agar kemudian diserang sama Iran, dan dengan begitu Donald Trump itu bisa menggoreng lah isu ini. Dia bisa main ini barang ini, dan kemudian ada ketuk palu dari Kongres untuk menyetujui pengerahan pasukan untuk melawan Iran. Karena sampai sekarang kan ada deadlock, walaupun 1 Mei udah seharusnya
ada batas akhir sampai sekarang kan deadlock. Apakah perang ini kemudian dilanjutkan atau tidak? Nah, saya kira Mbak Anita, grand besarnya seperti ini. Ini yang ingin dilakukan kembali oleh Donald Trump, melakukan eskalasi. Karena blokade gagal, ya. Kemudian minyak masih terus naik, ya. Iran pun juga melalui negosiasi tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Donald Trump mencoba memanaskan situasi kembali di Strait Hormuz dengan melakukan provokasi Project Freedom ini, dengan melakukan evakuasi paksa kepada kapal-kapal, ada 2.000 kapal yang masih tertahan di Strait Hormuz, untuk kemudian ini dijadikan dasar adanya eskalasi baru perang terhadap Iran. Oke, baik. Pak Bizarro, ini artinya dari yang Anda sampaikan tadi, Pak Bizarro, bisa dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh AS ini merupakan tidak tepat ya kalkulasinya terhadap serangan-serangan yang dilakukan terhadap AS sebelumnya terhadap Iran. Iya, menurut saya itu kan tidak tepat. Karena kan kalau tujuannya memang untuk menundukkan Iran, mencekik Iran, terbukti blokade militer, serangan kan sampai sekarang malah membuat Iran malah lebih kuat daripada sebelumnya, ya. Dia malah lebih solid loh sekarang Iran itu ketimbang daripada sebelumnya dengan serangan dilakukan oleh Amerika Serikat, blokade dan lain sebagainya. Dan Iran melihat bahwa memang Amerika Serikat tidak punya niat baik. Kan Iran itu udah menyerahkan proposal kepada Pakistan, ya. Dan dia bisa dibilang itu proposal baru Iran itu udah diskon 50% tuh, udah banting harga, ya. Dia ingin kemudian siap membuka Selat Hormuz, kembali membuka navigasi di Selat Hormuz, asal dengan syarat, gak simple menurut saya syaratnya, asal peperangan itu dihentikan gitu. Karena peperangan membawa kehancuran di mana-mana, termasuk Iran, negara Teluk, Amerika Serikat. Nah, kata Iran, yuk kita masuk ke negosiasi perundingan damai. Tapi kan problematikanya, Trump mengatakan proposal dari Iran it is unacceptable, itu tidak bisa diterima. Maka kalau kemudian selalu seperti ini, deadlock. Makanya kan sekarang Trump itu kan frustasi sebenarnya. Dia sebenarnya masih membuka dua opsi, ya, operasi militer penuh kepada Iran atau kemudian solusi diplomatik. Tapi problematikanya solusi diplomatik pun ini kan proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat itu ditolak sama Iran. Kemudian proposal dari Iran pun tidak diterima oleh Amerika Serikat, karena yang jadi deadlock itu ini, Amerika Serikat tetap ingin masalah nuklir dari Iran itu dibawa ke meja perundingan. Sedangkan Iran mengatakan, oke, itu dibawa ke meja perundingan, tapi itu nanti kita selesaikan dulu masalah Selat Hormuz. Nah, ini yang membuat Trump itu frustasi. Dia nuklir gagal didapatkan, kemudian Selat Hormuz itu juga masih ditahan oleh Iran, maka dia kemudian melakukan upaya Project Freedom untuk membebaskan kapal-kapal dari yang sedang tertahan. Itu pun juga menurut saya masih debatable. Caranya itu kayak gimana melakukan Project Freedom terhadap kapal-kapal itu? Contoh, ini ada 3 tafsir nih yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan suka beda-beda. Pertama, melakukan evakuasi. Jadi dia masuk langsung ke Selat Hormuz, menyelamatkan kapal-kapal yang ada di sana untuk dibawa keluar kepada Selat Hormuz. Kedua, melakukan pengawalan militer. Jadi kapal-kapal dari Selat Hormuz itu keluar sendiri, nanti dikawal sama pasukan Amerika Serikat. Ada lagi tafsir yang ketiga. Tafsir ketiga dari Amerika Serikat itu ialah kemudian mereka hanya Sherlock titik koordinat yang dimana itu bebas ranjau laut, yang itu aman dilewati oleh kapal-kapal Selat Hormuz. Nah, itu ada 3 tafsir. Tetapi at least kalau kita lihat kemarin, ya, hari pertama penerapan Project Freedom itu sama sekali nggak ada kapal yang lewat dari Selat Hormuz, ya. Dari 2.000 kapal itu sama sekali nggak ada yang lewat, karena mereka mengatakan ini situasi belum betul-betul aman gitu. Belum ada prosedur bagaimana kami keluar secara aman, karena kan itu masih disebar ranjau-ranjau laut oleh Amerika Serikat. Kalaupun Amerika Serikat mengatakan ini ada titik-titik koordinat yang aman ranjau laut, emang Iran itu tidak bisa kemudian menambah ranjau-ranjau baru di titik-titik aman itu. Kan bisa dengan sangat mudah bisa dilakukan oleh Iran gitu. Jadi sampai sekarang ini belum diimplementasikan karena Amerika Serikat sendiri juga belum tahu bagaimana caranya. Trump itu kan kayak menjual, hanya menguji Iran doang. Ini bagaimana respon Iran kalau kita ingin melakukan Project Freedom ini, itu kan kemudian direspon oleh Iran bahwa upaya yang dilakukan Amerika Serikat itu sama saja pelanggaran gencatan senjata dan bisa membuat perang baru. Nah, ini yang kalau kita lihat, kalau tadi pertanyaan Mbak Anita ini akan menjadi eskalasi besar atau tidak, kalau kita lihat ini bahkan situasi udah lebih panas ketimbang 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, karena Iran udah mulai melakukan serangan-serangan kepada kapal-kapal Amerika Serikat. Yes, itu dibantah oleh Amerika Serikat, tetapi menurut saya itu kan sangat mungkin dilakukan oleh Iran. Iran itu kan sekarang sudah siap siaga, dia bahkan seminggu sebelumnya udah ada drone-drone yang dilakukan, tembakan-tembakan drone yang dilakukan Iran untuk menembak kapal militer Amerika Serikat yang menahan kapal Toska-nya Iran gitu. Jadi kalau kemudian Iran melakukan serangan kembali kepada kapal-kapal Amerika Serikat, itu sangat mungkin dilakukan karena kan jaraknya tidak begitu jauh seperti itu. Yang melintas di Selat Hormuz pada Senin waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington.
Militer Iran mengklaim telah lebih dulu mengidentifikasi keberadaan kapal perang AS yang memasuki kawasan Teluk. Setelah mengabaikan peringatan awal, kemudian Iran melepaskan tembakan peringatan. Militer AS mengonfirmasi bahwa 2 kapal perusak berpeluru kendali memang telah memasuki wilayah Teluk. Namun Washington membantah klaim Iran terkait serangan. Sementara Komando Pusat AS menegaskan tidak ada kapal perang mereka yang terkena serangan. Kebakaran hebat melanda kapal tanker milik Uni Emirat Arab di lepas pantai Sharjah. Laporan dari otoritas maritim Inggris menyebut kapal itu dihantam oleh proyektil tak dikenal. Selain itu, terdapat laporan mengenai serangan drone dan rudal yang menyasar kompleks industri minyak di zona Fujairah. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip dari kanal Tasnim News, seorang pejabat militer Iran membantah keras keterlibatan negaranya dalam insiden di wilayah Fujairah. Rekaman video lain juga diunggah oleh Al Jazeera yang menangkap momen sesaat setelah sebuah drone menyebabkan kebakaran di fasilitas minyak di Fujairah. Dikutip dari Al Jazeera, Uni Emirat Arab menyatakan bahwa Iran meluncurkan 15 rudal dan 4 drone pada hari Senin waktu setempat. Sementara media pemerintah Iran mengindikasikan bahwa Iran tidak berada di balik serangan. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. Sementara itu, Komando Pusat AS CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Selat Hormuz dan kawasan kembali panas usai Presiden Donald Trump melakukan proyek kebebasan yang memicu Iran kembali meluncurkan rudal dan drone. Lalu apakah mini war yang disebut Trump akan memantik perang yang lebih besar? Kita bahas bersama pakar strategi PPAU juga alumni US Air War College, Agung Sasongkojati, dan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang semuanya. Selamat siang dari Rusia. Bu Koni, sebenarnya kalau klaim mini war yang disebutkan oleh Donald Trump ini provokasi aja atau ada makna lain dari klaim Trump? Kalau saya bilang bukan provokasi ya, dia tuh sekarang kan dia ngomongin kan kemarin ya di acara di White House, sebenarnya acaranya kecil tapi dia tuh bilang bahwa dia akan meluncurkan apa namanya Project Freedom. Project Freedom itu yang dia anggap adalah operasi mini war yang bagaimana menggunakan operasi militer Amerika dengan niatnya tuh hanya membimbing kapal-kapal tuh untuk keluar dari Selat Hormuz dengan bantuannya Amerika Serikat. Dia kalau nggak salah tuh akan deploy destroyer, dia akan deploy sekitar 100 lebih kali pesawat dan juga mungkin truk sekitar 15.000. Jadi itulah yang dia bilang dengan mini war. Jadi dia menekankan bahwa ini sebenarnya adalah untuk menjaga ekonomi Amerika juga dunia yang akan tetap baik-baik aja, malah dia bilang Amerika tuh booming walaupun ada little detour. Nah, tapi untuk melancarkan semuanya dia perlu melakukan operasi Project Freedom ini. Dan dia juga sempat ngomong bahwa kalau sampai Iran mencoba mengganggu, karena memang Iran langsung menembak rudal dan drone seperti tadi disampaikan, tapi dia bilang bahwa dia akan burn off the force of the earth gitu tentang orang-orang Iran atau tentang masyarakat Iran. Nah, sebenarnya menurut saya ini tuh nggak akan dan juga beberapa pandangan ya, operasi ini tuh nggak akan membuka, sebenarnya nggak akan berhasil membuka Selat Hormuz karena ini bukan full conflict escort dan juga Iran masih menguasai selat. Jadi mau diklaim seperti tadi disampaikan, mau diklaim oleh Trump seperti apapun, yang masih menguasai itu selat itu adalah Iran sendiri. Jadi memang ada terjadi pergeseran ya, tapi kalau kita lihat, jadi tujuan Amerika yang tadinya regime change di Iran, kemudian menghancurkan nuklir Iran, itu tujuan utama. Sekarang jadi sangat terlihat menjadi tekanan ekonomi lewat Hormuz. Dan ini artinya yang mau saya sampaikan bahwa risiko ke depan itu masih tentang konfrontasi laut yang akan semakin tinggi dengan operasi ini ya, walaupun dibilang mini war. Kemudian asuransi kapal pasti terus akan melonjak.
akan terus meningkat, dan shipping company juga pasti akan semakin ragu. Jadi apa yang disampaikan Trump ini somehow dia tuh lucu. Satu hal dia mau berdiplomasi, dia tetap mau soft, tapi di lain sisi dia menggunakan stick, yaitu kekuatan